Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa lagi Ananda Ibu. Kali ini kita akan mempelajari matematika umum bersama Ibu Maya Putri Handayani dan materi yang akan kita bahas hari ini adalah mengenai sudut-sudut berelasi. Adapun inti pembicaraan kita pada hari ini adalah Ananda Ibu diminta untuk mampu menentukan tanda perbandingan trigonometri di berbagai kuadran. Namun, sebelum kita memahami materi lebih lanjut, Ibu meminta Ananda untuk mereview kembali pengetahuan yang sudah kita pelajari pada materi sebelumnya. Yang pertama, Ibu ingatkan lagi bahwasannya kita mempelajari ada 4 kuadran yang ada pada trigonometri. Kuadran pertama berkisar dari sudut 0 derajat sampai 90 derajat, kuadran kedua 90 sampai 180 derajat, kuadran ketiga 180 sampai 270 derajat, dan terakhir kuadran keempat 270 derajat sampai 360 derajat. Oke, pengetahuan berikutnya yang perlu Ananda pahami atau yang perlu Ananda Ibu ingat adalah mengenai hubungan antara nilai X dan Y pada berbagai kuadran di koordinat kartesius. Kuadran pertama berarti di situ kita mempunyai absis atau X-nya positif, ordinat atau Y-nya yang positif. Kuadran kedua kita mempunyai absis atau X negatif, ordinat atau Y-nya positif. Kuadran ketiga absis atau X-nya bernilai negatif, ordinat atau Y-nya bernilai negatif, dan kuadran keempat, absis atau Y X-nya positif, ordinat atau Y-nya negatif. Oke, kemarin kita juga sudah mempelajari perbandingan trigonometri pada sudut siku-siku. Nah, sekarang Ibu sudah tampilkan di layar Ananda adalah sebuah segitiga siku-siku, di mana segitiga kita bernama segitiga ABC dengan sudut siku-siku di titik C. Sudut lancip yang kita amati adalah sudut alfa, sehingga sudut alfa kita di sini dianggap BC sebagai sisi depannya, kemudian AB adalah sisi miring atau hipotenusa, dan AC merupakan sisi samping. Nah, dari pengetahuan awal yang sudah kita pelajari beberapa pertemuan yang lalu, kita bisa mengkaitkan antara hubungan perbandingan trigonometri segitiga siku-siku pada koordinat kartesius, seperti yang ditunjukkan pada gambar Ibu berikut ini. Di mana Ibu mempunyai sebuah segitiga AOB dengan siku-sikunya di titik A, kemudian sudut lancip kita adalah sudut theta. Sudut theta itu merupakan sudut yang berada pada kuadran pertama. Nah, dari gambar tadi kita mengetahui bahwasanya OA kalau kita bawakan kepada koordinat kartesius dia merupakan nilai X atau yang posisi berada di sumbu X. Sedangkan AB dia adalah garis atau titik yang posisinya berada pada sumbu Y. Sehingga untuk OB yang kita kenal sebagai sisi miring, maka itu kita anggap dia sebagai R. Nah, kalau berdasarkan letak sudut theta, maka Y itu posisinya adalah sisi depan, sedangkan OA posisinya adalah sisi samping, kemudian OB kita itu atau R itu adalah sisi miring. Sehingga dari ilustrasi gambar ini kita dapatkan bahwa sin theta sisi depan per sisi miring itu sama saja dengan Y per R. Cos theta sisi samping per sisi miring X per R, tangen theta sisi depan per sisi samping Y per R. Nah, selain perbandingan trigonometri sinus, kosinus, dan tangen, kita juga sudah mengenal perbalikannya. Sin theta kebalikannya kosekan, cos theta kebalikannya sekan, dan tangen kebalikannya kotangen. Nah, dari yang sudah disampaikan tadi, kita bisa mengetahui bahwa terdapat hubungan koordinat kartesius dengan kuadran. Seperti gambar yang ditampilkan seperti ini. Kuadran pertama, maka sudut pertama kita, sisi depannya adalah Y, sisi sampingnya adalah X. Kalau kita bawakan ke tandanya, X pada kuadran pertama bertanda positif, Y-nya bertanda negatif. Untuk kuadran kedua, maka bentuk gambar segitiga kita seperti yang di layar Ananda Ibu, maka untuk Y-nya, maka dia akan bertanda positif, untuk X-nya akan bertanda negatif. Kemudian kalau untuk kuadran ketiga, kita dapat memahami di situ X-nya bertanda negatif, Y kita bertanda negatif.
kemudian untuk kuadran keempat, X kita berada pada nilai positif, dan Y kita berada pada kondisi negatif. Sehingga dari gambar ini kita bisa menentukan perbandingan trigonometri di kuadran pertama, tandanya. Dari hasil gambar yang sudah kita tampilkan sebelumnya, kita mengetahui bahwa sin kita karena X-nya positif dan R-nya positif, maka dia akan bernilai positif. Cos bernilai positif, tangen alfa positif, kosekan alfa positif, sekan positif, dan kotangen positif. Nah, untuk kuadran kedua, karena posisinya berada pada X negatif dan Y yang positif, maka di situ sin alfa bernilai positif, cos bernilai negatif, kemudian tangen negatif, kosekan positif karena kebalikan daripada sin, sekan bernilai negatif, kotangen juga bernilai negatif. Itu untuk kuadran ketiga. Kuadran ketiga, karena kita dampak dari gambar nilai X kita negatif dan Y kita negatif, maka diperoleh nilai sin kita negatif, cos kita negatif, tangen yang positif, kosekan negatif, sekan negatif, dan kotangen positif. Dan terakhir untuk kuadran keempat, karena kita tahu tadi dari gambar koordinatnya X-nya negatif, positif dan Y-nya negatif, maka diperoleh sin-nya negatif, cos-nya positif, tangen negatif, kosekan negatif, sekan positif, dan kotangen negatif. Nah, dari 4 tanda nilai perbandingan trigonometri di kuadran kita, sehingga bisa kita ambil kesimpulan sebagai berikut. Kuadran pertama, kita memahami karena posisi X-nya besar dari 0 atau positif, dan Y-nya besar dari 0 atau positif, maka kita peroleh semua perbandingan trigonometri kita bernilai positif. Untuk kuadran kedua, karena posisinya X-nya negatif, Y positif, maka untuk nilai perbandingan trigonometri yang positif hanya sin dan kosekan. Kuadran ketiga yang positif hanya tangen dan kotangen. Kenapa? Karena X kita negatif, Y kita negatif. Untuk kuadran keempat yang positif hanya cos dan sekan saja yang positif. Alasannya karena X kita positif, Y kita negatif. Sehingga perbandingan trigonometrinya hanya untuk cos dan sekan yang positif. Nah, coba perhatikan contoh soal berikut ini supaya Anda dan Ibu lebih memahami. Tentukanlah tanda perbandingan trigonometri berikut. Yang A, sin 144 derajat, cos 278 derajat, tangen 300 derajat. Nah, penyelesaiannya. Sin 144 derajat dia akan bernilai positif. Alasannya kenapa? Karena dia berada pada kuadran kedua. Sebagaimana tabel yang kita pahami dari kesimpulan tadi, kuadran kedua yang positif hanya nilai sin dan kebalikan sin atau kosekan. Untuk pertanyaan yang B, tangen 278. 278 berarti dia berada pada kuadran keempat karena sudah lebih dari 270. Maka nilainya atau tanda perbandingan trigonometrinya akan bertanda negatif. Sebagaimana yang kita peroleh bahwa yang positif pada kuadran keempat hanya nilai cos dan kebalikannya atau sekannya. Kemudian untuk tangen 200 derajat, tangen 200 derajat berarti dia akan bernilai positif karena berada pada kuadran ketiga. Nah, untuk soal berikutnya, contoh soal yang kedua. Terletak di manakah sudut berikut ini? Sin alfa positif, kosekan alfanya positif. Yang kedua, cos alfa negatif, dan tangen alfanya positif. Nah, untuk yang pertama, sudutnya berada pada kuadran kedua. Jadi kalau misalnya sin alfanya positif dan kosekannya alfanya positif, maka kita tahu dia berada pada kuadran kedua. Karena sin dan kosekan itu adalah merupakan kebalikan. Cos alfa negatif dan tan alfanya positif, maka sudut itu berada pada kuadran ketiga. Alasannya kenapa? Karena kata kunci kita di situ adalah tangen yang bernilai positif. Tangen bernilai positif hanya terletak pada kuadran ketiga. Ya demikianlah materi pembelajaran kita untuk kali ini. Semoga Anda dan Ibu bisa memahami dan kita sampai berjumpa lagi pada pertemuan berikutnya. Terima kasih.